Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali lagi bertemu dengan para pemirsa setia Obsesi pada Senin malam ini. Dan topik malam ini cukup viral beberapa waktu yang lalu ya. Betul. Dan apa judul topiknya? Membela anak yang salah. Membela anak yang salah. Emang serba salah kalau bicara anak ini. Kadang kita orang tua dibutakan ya. Betul. Seperti itu ya. Ada kutipan yang sangat baik ini ya. Coba kita dengarkan. Kita semua ingin jadi orang tua yang baik. Tapi kadang rasa cinta membuat kita lupa bahwa anak juga butuh belajar dari kesalahannya. Saat kita terus membela mereka, meski mereka salah, kita sebenarnya sedang menanam benih sikap yang berbahaya. Tidak mau disalahkan, tidak mau bertanggung jawab, dan sulit menerima kritik. Oke, wah satu tulisannya sangat baik ya. Baik, kita nggak tanpa berpanjang lagi, kita akan mulai untuk berdoa. Ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kejadian 27 ayat 13. Kejadian 27 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada kesempatan ini kami dapat kembali mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati semua acara ini dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati narasumber kami dari Amerika agar dapat menyampaikan pelajaran yang sangat penting untuk kami semua. Berkati juga semua peralatan yang dipakai dan kru Hope Channel yang melakukan tugas untuk menayangkan ini kepada para pemirsa. Berkati juga para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan acara ini agar mendapatkan berkat dan pelajaran yang penting dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Malam Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lebih cerah dan walaupun backgroundnya di Pendeta dan Ibu agak berbeda ya. Wah, kita baru kali ini lihat backgroundnya yang beda. Tapi tanpa berlama-lama kita sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan. Silakan Pendeta dan Ibu untuk membawakan pembahasannya. Baik pemirsa yang berbahagia, kita dikejutkan oleh beberapa berita baru-baru ini mengenai masalah orang tua yang membela anak yang salah. Ya, ini bukan satu perkara yang baru sebenarnya, sebab ayat yang telah kita baca tadi pengalaman dari Yakub, ya, di mana ibunya sendiri yang membuat anaknya itu jadi bersalah. Ya, akulah yang menanggung kutuk itu. Kemudian jadi ia coba membela akan anaknya ini. Dan ini satu hal yang sangat berbahaya. Dan apa akibatnya dengan Yakub? Dia harus berpisah dengan ibunya. Dan ia tidak pernah lagi ketemu ibunya sampai ibunya meninggal. Tetapi untung Tuhan mengampuni akan kesalahannya. Dan ia kembali menjadi Israel. Kita dengar tentang hal ini. Baik, nah sekarang jadi ini adalah satu berita yang sering kita dengar, yaitu orang tua membela anak ya. Baru-baru ini disebutkan kisah kepala sekolah yang tampar muridnya yang kedapatan itu merokok ya, dan ternyata dilaporkan, dan apa yang terjadi sampai kepala sekolah itu dengar-dengar bahwa dikeluarkan dan sebagainya. Dalam pengalaman pribadi Anda dan saya sering kita dapatkan begitu, sebab kebetulan saya bekerja sebagai seorang dosen satu waktu, dan sering dapatkan berita bagaimana orang tua yang coba membelakan kesalahan anaknya ya. Jadi tidak boleh anak itu didisiplin, merasa bahwa anaknya itu adalah yang paling baik, paling sempurna. Baik. Nah,
ini kita lihat juga kembali bukan masalah yang baru ya. Apa yang terjadi dengan pengalaman daripada Raja Daud dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Jadi anak yang tidak pernah ditegur, bagaimana kita mengharapkan bahwa anak ini akan hidup dengan penuh sopan santun? Dan apa yang terjadi dengan masa depan daripada Adonia? Ya, ia coba menguasai akan kerajaan yang bukan direncanakan oleh Tuhan atau direncanakan oleh orang tuanya. Jadi seperti mengadakan coup ya. Tetapi akhirnya ia berakhir dengan kematian. Baik, jadi kita bisa lihat bahwa masalah membela akan anak atau tidak menyalahkan anak itu adalah satu perkara yang sudah ada dari zaman Dahulu kala. Oke. Nah, mengapa orang tua tetap bela anak walaupun salah ya? Ya, pertama tidak mendidik anak dengan tepat. Bukan tanda kasih sayang ya. Jadi mereka rasa bahwa itu adalah kasih sayang, itu dengan membelakan anaknya. Ya, padahal kalau anaknya itu salah dia tidak boleh dibela. Ya, harus terus terang. Nah, harus disiplin juga anaknya. Kedua, kurang memahami peraturan sekolah. Kita harus respect peraturan sekolah. Orang tua maupun guru-guru sama-sama bekerja untuk mendidik anak-anak kita. Atau kadang-kadang kita mempunyai pola asuh yang tidak konsisten. Ya. Sebentar dimarah kalau berbuat ini, tapi sebentar lagi dia nggak dimarahin. Jadi anak pun bingung. Jadi kadang-kadang dikatakan kalau kamu melanggar ini kamu akan dihukum. Tetapi sudah melanggar dia tidak dihukum. Ya, jadi artinya orang tua tidak konsisten. Ya. Terus kemudian keempat adalah konsep kasih sayang yang salah. Dipikir kalau membela itu menunjukkan bahwa dia itu adalah anak yang disayangi. Padahal kalau membela yang salah, kita justru menjerumuskan anak ini. Sampai bahkan anak ini bisa masuk di pengadilan, bisa masuk di penjara. Karena perbuatan yang salah tidak pernah diluruskan sewaktu masih kecil. Dan tidak mau anaknya kesulitan, ya maunya anaknya itu baik-baik saja. Kemudian kadang-kadang ego atau reputasi orang tua terganggu. Jadi dia menjaga akan harga dirinya. Masa anak saya harus dihukum begini ya. Kemudian dia bela akan anaknya walaupun salah. Ya, atau yang ketujuh, kita terlalu percaya apa anak bilang. Oh, saya nggak salah. Itu guru itu yang jahat ya, sampai saya ditampar dan ini. Jadi dia lebih percaya anak dan kemudian orang tua menjadi emosi, pergilah ke sekolah dan kemudian labrak sama gurunya itu. Dan itu sering oleh sebab memang orang tua tidak begitu mengenalkan anaknya sendiri. Karena kita pernah singgung bagaimana anak simpan senjata di rumah, tetapi orang tua sama sekali tidak tahu. Tahu-tahu dia tembak begitu banyak orang. Itu terjadi di Colorado. Ohio. Baik, jadi biasa memanjakan akan anak. Nah, ini adalah masalah yang sangat salah sekali. Tipe orang tua yang memanjakan anak, itu memberi secara berlebihan. Jadi ini sebenarnya adalah berhubungan juga dengan yang keempat, orang tua terlalu sibuk, tidak memberikan cukup waktu. Jadi dengan cara ini dia pikir bisa seimbang ya, dengan memberikan banyak kado, apa yang dia minta pun dikasih, supaya menunjukkan bahwa dia memang sayang meskipun dia terlalu sibuk ya. Jadi mengambil peran anak secara berlebihan, terlalu sering mengalah ya. Aduh, memang saya sibuk aja, jadi nggak apa-apalah ya. Jadi itulah yang sering terjadi. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat tanda-tanda daripada anak yang dimanja. Ya. Pertama kali tidak mau menerima penolakan. Jadi kalau misalnya orang tua katakan tidak, dia akan meraung berguling-guling. Anda kan pernah lihat orang di misalnya di supermarket, dia mau minta ini nggak dikasih, berguling-guling di lantai supermarket. Istilahnya merajuk, merajuk. Tidak pernah merasa puas ataupun bersyukur, dan selalu ingat dialah yang diutamakan, ya. Kemudian tidak sabaran, tidak bisa menerima kekalahan. Jadi kalau misalnya dia dihukum di kelas oleh sebab dia belum biasa menerima kenyataan dirinya, maka di sekolah juga demikian. Nah, jadi kita harus menghindari membela anak yang salah. Kenapa? Supaya anak ini tahu dia bertanggung jawab. Anak-anak tumbuh menjadi dewasa dan penting, dan mereka untuk belajar sejak dini bahwa ada konsekuensi atas pilihan mereka. Ini yang dikatakan oleh Dr. Richelle Whittaker, yaitu seorang psikolog LPCS, yaitu Licensed Professional Counselor Supervisor, yaitu
yang bekerja di Providential Consulting Service di PRLC di Houston, Texas, ya. Jadi kita lihat ini adalah satu hal yang sudah ditekankan oleh sebab mereka sebagai ahli mengetahui berbagai macam permasalahan dari anak yang dibela oleh orang tuanya walaupun mereka salah ya. Dan ini bahaya memanjakan anak demikian ya. Jadi anak mengukur kebahagiaan itu dengan barang ya. Diterima lebih banyak barang berarti dia bahagia. Kalau di limited barangnya, padahal kita tahu bahwa barang tidak akan memberikan kebahagiaan dan tidak akan memberikan seorang itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian anak menilai diri dan orang dari apa yang dikenakannya. Oh, ini orang ini gak betul, ini pakaiannya pun jelek. Jadi dia harus tunjukkan bahwa dia itu lebih hebat dari yang lain. Jadi kita dengar istilah flexing dan sebagainya, itu tanda dari anak yang dimanjakan. Ketiga, kesulitan hidup di masa depan. Sebab dia tidak biasa bertanggung jawab, menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Yang nomor 4, kemudian ketergantungan kepada orang tua. Nah, masalahnya apa yang terjadi kalau orang tua sudah tidak ada? Sudah meninggal, anak ini bagaimana? Keleleran. Anak ini tidak tahu bagaimana untuk mempunyai tanggung jawab. Yang mudah menyerah saat menemui kesulitan dan kegagalan. Dan kemudian menjadi pribadi pemberontak dan tidak santun, tidak disiplin, sama sekali tidak ada manners, tidak ada dia punya sopan santun kepada guru dan sebagainya, memiliki interaksi sosial yang buruk dan merasa bahwa dialah yang paling jago, selalu dimanjakan di rumah kurang berempati, tidak merasakan akan penderitaan orang lain dan kesulitan menyelesaikan akan konflik. Bahaya anak yang mengajarkan. Nah, apa yang orang tua harus buat kalau begitu? Orang tua harus mengajar anak bertanggung jawab sejak kecil, dengan membuat hal-hal yang sederhana, cuci piring atau menyapu rumah dan sebagainya, itu sudah harus diberikan. Pola asuh tegas dan penuh cinta, itu akan lebih efektif daripada memanjakan. Mencetak generasi yang berani mengaku kesalahan. Kalau dia salah, dia harus mengaku. Biarlah dia datang. Dan kemudian kita katakan bahwa Tuhan akan mengampuni kalau kita mau mengaku dosa kita. Kalau kita tidak mau mengaku dosa kita, Tuhan macam mana mau mengampuni kita? Dan kita harus ikuti prinsip Alkitab dalam pendidikan. Nah, kita coba lihat beberapa prinsip Alkitab, strategi pendidikan anak menurut Alkitab. Salah satu adalah Amsal 22 ayat 6. Dikatakan, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Inilah disebutkan dalam Amsal. Harus ditekankan mulai dari kecil. Jadi langkah penting dalam pendidikan anak menurut Alkitab ini, mendidik dengan tujuan yang tepat, kemudian menciptakan lingkungan yang baik, kemudian mendidik sesuai dengan pengembangan anak. Nah, mendidik dengan tujuan yang tepat, kita lihat dalam Council on Health halaman 50. Kehidupan tanpa tujuan adalah kehidupan yang mati. Pikiran harus dipenuhi dengan tema yang berhubungan dengan kekekalan. Ini akan cocok untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi sangat penting sekali. Harus punya tujuan. Dan apa tujuannya? Ini yang penting, dasar penting tujuan dalam parenting adalah merindukan anak kita selamat dan mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ini adalah satu tujuan yang sangat penting. Jadi anak itu kemana saja dia akan mengikuti prinsip daripada kehidupan Kristus yang baik oleh sebab adanya bimbingan, adanya Roh Tuhan yang menyertai akan dia. Kemudian kita rindu anak-anak mempunyai pertobatan, menghormati akan Tuhan. Jadi kemanapun dia pergi, jauh dari orang tua, dia masih tetap bisa menunjukkan tabiat Kristus, di mana dia mempunyai penghormatan kepada Tuhan. Dan kalau salah, ajar kembali dengan penuh keredaan hati. Anak itu harus mengakui. Kami ingat anak-anak waktu kecil melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Dan walaupun hukumnya bukan dipukul, tetapi misalnya diambil dia punya privilege, time off. Kemudian setelah itu ajak anak-anak itu untuk berdoa untuk mengakui akan kesalahannya. Ini adalah hal yang harus dibuat dari kecil. Jadi, sekarang kita harus lihat dasar penting dalam tujuan dalam parenting. Anak yang merasa selalu benar sangat berbahaya. Jadi kalau anak merasa selalu benar itu sangat berbahaya. Kemudian ada orang tua yang selalu bela anak walaupun anaknya salah. Anak akan jadi
arogan. Jadi ya. apa namanya? What is arrogant ya? Ya, Artinya sombong ya. Dan ini berbahaya sekali. Kemudian dia bisa berkata kepada teman-temannya, lihatlah, kepala sekolah itu dikeluarkan oleh sebab tempeleng saya. Ya, dia merasa bahwa dia lebih baik daripada kepala Dia sekolah. lebih berharga dari anak. Aduh, luar biasa sekali. Ini menjadi arogan, berbahaya sekali. Kemudian kita harus ingat, anak-anak perlu dibimbing untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian anak-anak akan senang melayani orang lain. Ya. Ini pelayanan harus dipupuk dari kecil. Ya. Kami ceritakan cucu-cucu kami ajar untuk misalnya mulai mengumpulkan barang-barang, membeli barang-barang untuk kirim ke Afrika. Ya. Apalagi itu kita sudah mulai akan buat ini untuk bulan depan ini sudah ada di gereja kita, sudah ada box-box yang dikatakan untuk melayani orang yang di Afrika yang tidak bisa celebrate Christmas ya. Jadi merayakan Christmas dan mereka perlu artinya mainan-mainan dan sebagainya. Jadi anak-anak cucu-cucu kami ikut pilih makanan barang apa yang dipikir dia. Sebab ada kategorinya, mau kasih kepada anak perempuan atau anak laki-laki umur berapa dan semua. Jadi cucu kami itu yang pilih mau berikan kepada anak perempuan seumur, biasanya mereka ambil untuk seumur dengan mereka sendiri sebab mereka tahu apa keinginan mereka dan pasti ini orang yang di Afrika juga mempunyai keinginan sama. Rasa hormat kepada Allah itu sangat perlu dipupuk dari anak itu masih kecil. Ya. Jadi rasa hormat harus dihargai. Yang hormat adalah kasih karunia yang harus dihargai dengan hati-hati. Setiap anak harus menunjukkan penghormatan yang benar kepada Allah. Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Tapi kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, ya. Kita bisa minta pertolongan Tuhan, mungkin orang tua telah buat kesalahan, rahasianya dengan hanya datang kepada Tuhan. Dan ini harus dipupuk dari kecil bagaimana anak-anak itu harus datang kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber sukacita, sumber kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Yesus adalah juru selamat kita untuk kehidupan kita setiap hari. Baik, kita coba lihat bila pernah gagal dan merasa terlambat. Ingat apa yang terjadi dengan Raja Daud dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2. Jadi kita tahu bahwa Daud sudah pernah gagal. Cerita yang kita sudah ceritakan tadi berhubungan dengan anaknya dengan Adonia dan sebagainya. Dan inilah yang dikatakan oleh Daud kepada anaknya Salomo. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, ya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya, supaya engkau beruntung dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi kembali orang tua mengingatkan kepada anaknya untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak, ya, maka anak itu akan bertumbuh bukan kemauan Tuhan yang dilakukan, tetapi kemauan diri sendiri. Dan ini memanjakan anak yang sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian orang tua harus menciptakan lingkungan yang baik. Ya, apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28? Tuhan membuat lingkungan yang baik sebelum memberikan tugas kepada manusia. Bayangkan, sudah diberikan pohon-pohon yang bagus, apa semua binatang yang bagus, beraneka ragam, baru Tuhan memberikan tugas kepada manusia. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi perlu menciptakan lingkungan yang baik di rumah tangga. Iya, lingkungan itulah yang dibuat oleh Tuhan, membuat lingkungan dulu yang baik, baru menciptakan manusia dan memberikan perintah kepadanya. Nah, orang tua harus membuat lingkungan yang baik. Nah, sekarang apakah lingkungan yang baik untuk anak-anak itu bertumbuh dengan baik?
Number one, kasih sayang. Kasih sayang. Kita Harus harus tunjukkan kasih sayang. Kemudian kita harus memberikan Support. ya, dukungan kepada anak-anak ini, ya, tapi bukan waktu salah. Iya. Justru kalau anak-anak itu salah kita tetap dukung juga, ya, maka itu akan tidak bertanggung jawab. Iya. Dia harus tetap dikasihi, kita tetap terima dia walaupun dia salah, tetapi dia harus bertanggung jawab untuk tindakannya, ya. Kita harus mengajarkan Value, nilai hidup, ya. kejujuran, kerajinan, hormat kepada orang tua, Hormat itu pada adalah- guru-guru dan hormat kepada sebagainya. guru-guru. Itu satu hal yang sangat penting, kelingkungan baik yang harus diberikan ke orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian Percaya percaya kepada Tuhan. kepada Tuhan. Ya, dari kecil harus diajak untuk selalu berdoa. Kami bawa anak-anak, ya, sebelum pergi ke sekolah berdoa dulu sama-sama, ya. Jadi ini sangat penting sekali dan ajar mereka untuk berdoa sendiri. Lingkungan yang baik adalah prinsip yang sangat penting dalam rumah tangga. Baik, bagaimana mengajarkan nilai tersebut? Nah, ini ada 3T. Ada 3T itu talk, kita bicarakan. Ya, kedua take time untuk Kita harus berikan waktu kepada waktu anak-anak. dengan anak-anak. Kemudian touch, ya, kita harus peluk anak itu, ya. Rasa kasih sayang. Kasih sayang, dia rasakan bahwa dia dicintai. Ini Ya. penting sekali. Speak the truth in a loving way. Itu Ya. yang dikatakan di Ulangan 6 ayat 6 dan Jadi 7. bicarakan kebenaran dengan cara yang Ya. penuh dengan kasih sayang. Baik. Jadi dengan demikian kita harus mengajar mereka dengan teladan. Kita ingat dan sering kita sebutkan Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ya, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Itu menunjukkan bahwa kita harus teach the children by example. Artinya mengajar anak-anak itu dengan kita punya contoh kehidupan. Contoh kehidupan waktu jalan, waktu berbaring, ataupun duduk dan sebagainya. Jadi kita harus memberikan anak-anak itu teladan. Ingat, orang tua yang tidak jujur akan mengajarkan anak yang tidak jujur. Jangan sampai Anda katakan, oh ada tukang tagih, retainer datang kemudian kata, oh bilang mama nggak ada. Kita mengajar anak itu kita tuh untuk bohong. bohong. Ya. Jadi kita harus ajarkan dengan teladan, oke? Lingkungan yang baik, model dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kemudian memberikan kasih dan disiplin. Kita coba lihat di dalam Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Ya. Menunjukkan bahwa pelanggaran adalah Resikonya ada disiplin dan reward. Kalau ikut dapat reward, kalau tidak menurut dapat disiplin, ya. Jadi inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Sakit tapi akan memberikan damai, ya, kesucian. Jadi hal yang sangat penting sekali. Baik. Beberapa prinsip Alkitab, mengajar itu harus sabar, ya. Ini sih dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kenapa dibilang bapak-bapak? Karena membajak bapak yang nggak sabaran. Nggak sabaran, ya. Oke, jadi kita harus mengajar dengan sabar walaupun anak itu salah, ya. Tetap dia harus kita terima, tetapi dia harus tahu bahwa dia salah dan disiplin harus dilakukan, ya. Dengan demikian anak belajar untuk bertanggung jawab, ya. Kemudian mengajar dengan bijaksana. Ya, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi bukan ngajar dengan kasar, tapi mengajar dengan lemah lembut. Ya, jadi katakan John, ya, John tahu salah kan, ya. Jadi John harus dihukum, yo. Daripada kamu sudah keterlaluan, sudah dikasih tahu berapa kali tetap kamu buat lagi. Jadi itu akan memberikan saat anak itu memberikan teladan yang tidak baik di dalam kemarahan. Jadi dengan lemah lembut tetapi firm. Firm. Apa itu tetap tegas. Tetap tegas. Oke. Baik. Kemudian mengajar dengan teguh. Ini kembali Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya, tongkat. Baca orang kata, wah kalau gitu anak itu harus dipukul dengan tongkat. Yang dimaksudkan itu adalah masalah disiplin, oke? Bukan langsung gunakan tongkat untuk memukul, tetapi kita sebutkan bahwa privilege yang harus diambil. Ya, itu yang terbaik. Ya, sebab kalau kita ingat sudah berkali-kali kita katakan di dalam obsesi hati presentation ini bahwa dengan memukul
anak ini akan belajar bahwa setiap persoalan harus dilakukan diselesaikan dengan kekerasan. Jadi Sampai di sekolah juga gitu. ya, dan sampai perkawinan pun. Sampai di rumah tangga yang baru pun menggunakan pukulan. Baik, jadi setiap anak perlu untuk mendapatkan disiplin untuk pelanggarannya, ya. Dan katakan his correction is for good, ya. Supaya subjeknya dapat dibentuk, ya. Ya. Nah, ingat, tujuan disiplin untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan siapa, ya, tapi untuk di hari tua mereka, supaya mereka bisa hidup satu kehidupan yang bukan asal-asal saja. Ya. Dan kita harus membentuk kasih, sebab kembali apa yang dikatakan dalam Matius 22, 36 sampai 40 itu, hukum yang terbesar adalah apa? Kasih. Mengasihi akan Allah dan mengasihi akan sesama manusia. Inilah satu hal yang sangat penting. Baik, kalau gitu strategi orang tua agar anak bertumbuh dengan baik. Yang pertama, bantu anak dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kalau dia homework, pekerjaan rumahnya tidak bisa diselesaikan, kitalah sebagai orang tua harus duduk sama-sama. Ayo, saya ingat waktu anak-anak masih kecil, biarpun kami sibuk ya, tapi katakan homeworknya buat strike, mari sama-sama kita duduk sama-sama, biar kerja sama-sama, melatih supaya anak itu bisa. Dan kalau anak itu sudah melakukan baik, berikan pujian, motivasi, ya. Kepada dia kembali jadi teladan untuk anak, ya, di dalam segala hal, ya. Kemudian berikan cukup, jangan langsung memarahi anak. Walaupun kedapatan nggak salah, jangan dengar dulu. Apa situasinya? Iya. Ya, baru kita setelah anak itu cerita, baru kita bilang ini tidak benar. Ya, kamu dalam posisi yang salah. Jadi kita berbicara dengan lembut, jangan main hardik-hardik terus marah-marah begitu. Atau jangan juga langsung pergi kepada sekolah, langsung marah-marah kepala sekolah, ya. Tetapi dengar dulu apa peraturan sekolah dan sebagainya, ya. Jadi dengan demikian anak itu pun tahu bahwa dia belajar. Kalau langsung kepala sekolahnya itu dikeluarkan ataupun kalau kebetulan orang tuanya mempunyai peranan yang sangat penting, maka itu membuat anak itu keras kepala dan ia tidak belajar dan tabiatnya tidak berkembang. Ya. Sampai besar itu. Sampai besar. Nanti sampai kalau sudah besar pun orang pun tidak senang bergaul dengan dia sebab dia mempunyai kemauan sendiri. Oke. Ya. Berikan contoh perhatian kepada anak. Cukup perhatian. Kemudian berikan kesibukan pada anak dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ya. Jadi anak-anak itu harus sibuk, ya. Ya. Jadi dalam belajar, kemudian di dalam les piano, artinya di dalam ambil artinya kalau exercise, mungkin exercise dengan akro lah, atau exercise main sepak bola lah, atau apa pokoknya. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus supaya balance, ya. Gimnastik, anak harus sibuk, ya. Harus sibuk, ya. Dan perlakukan anak dengan adil, ya. Antara satu anak dengan anak yang lain jangan dibedakan. Kami kalau memberikan hadiah, ya, kepada anak atau kepada cucu, ya, harus nilainya yang sama. Ya, biar anak, ya, Andrew dapat ini, Patrick juga dapat ini, ya, Andrea dapat ini, Alicia juga dapat ini. Jadi kita perlakukan anak dengan adil, ya. Dan hentikan pertengkaran sebelum itu terjadi, ya. Baik. Jadi dengan demikian kita sudah selesai pembahasan kita, ya, dan kita ikuti sesi berikutnya. Baik, terima kasih pembahasan yang telah dibawakan. Luar biasa, ya. Kembali kita juga belajar sih sebenarnya. Walaupun anak-anak kita sudah cukup besar, ya. Betul. Tapi tetap karena mereka belum berumah tangga, pelajaran ini sangat baik buat kita, ya. Mungkin tidak di sekolah, tetapi dalam kehidupan mereka di masa muda mereka nih, pelajaran ini masih sangat relevan, ya. Iya. Nah, saya dari tadi memperhatikan, oh iya juga, ya. Dan memang basicnya tuh ada di rumah tangga sebenarnya, bukan di sekolah. Betul. Ya, pendidikan anak itu, ya. Jadi ini satu pelajaran yang berharga. Nah, saya percaya pemirsanya ada di rumah juga mendapat banyak pelajaran pada malam hari ini melalui pembahasan yang telah dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan ikuti yang satu ini. Mami, ini lagi tanam. Oh iya. Ini kapalnya apa? Adek. Kapal Adek. Tapi coba lihat Adek. Abang Ian, coba ceng sini. Kenapa berantakan? Kita beresin sama-sama yuk. Oke?
Oke. Oke, yuk. Nak pintar yuk. Coba adek Iya bantu mama juga yuk. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ini segmennya bertemakan Parents Dilemma. Parents Dilemma ya. Nah ini akan ada beberapa studi kasus lah bilangnya gitu ya. Yang akan kita akan coba diskusikan di segmen kedua ini ya. Dengan narasumber kita. Dan juga tentunya dengan narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman, Pendeta dan Ibu Kuntaraf ya. Betul. Nah saya akan bacakan yang kasus yang pertama. Tentunya yang berhubungan dengan situasi yang terjadi viral beberapa waktu yang lalu. Anak ditampar guru. Ya, situasinya ada anak SMP melawan gurunya saat ditegur. Nah gurunya menampar anak tersebut karena merasa tidak dihargai dan dilecehkan lah. Anak lapor ke orang tua datang ke sekolah, marah-marah, menuntut guru untuk minta maaf. Nah dilemanya dikatakan, apakah orang tua membela anak demi harga diri dan emosi, atau justru introspeksi dan mendukung proses disiplin dari sekolah? Bagaimana? Mau Mama duluan? Sebetulnya dari kasus itu mana yang lebih penting? Reputasi anak di depan umum atau pembentukan karakternya? Begitu kan? Nah, kalau tanggapan saya sih memang anak melawan guru ini memang salah dari orang tua juga. Kita juga harus introspeksi. Waduh, kenapa jadi dia tidak pantas ya mengatakan itu kepada gurunya, tidak menghormati ya. Tapi kita tetap harus netral, mendengarkan dari kedua belah pihak dulu supaya kita tahu duduk perkaranya. Papa sendiri bagaimana? Ya, jadi memang yang saya soroti ini adalah ada satu kata yang sebagai orang tua mengusik saya sebagai orang tua sih, yaitu kata tampar. Ini kan fisik berarti kan. Ya seharusnya kalau menurut saya, apapun situasi yang terjadi, guru tetap harus bisa menahan diri dan memberikan contoh. Tidak boleh main fisik kalau saya bilang. Karena waktu saya dulu di sekolah, kalau saya nakal, itu disiplinnya banyak. Sapu halaman sekolah, bersihkan kamar mandi sekolah, itu juga disiplin. Kalau saya lebih setuju jangan ditampar. Hukumnya. Diberikan, mungkin kata hukuman saya setuju dengan Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Didisiplin. Kata disiplin ini sangat-sangat membangun soalnya. Kalau kita menghukum kesannya gimana ya? Kalau saya ya. Kalau disiplin tuh membangun orang itu untuk berubah. Gitu. Jadi jangan ditampar sebenarnya. Kalau saya pribadi anak saya ditampar tentunya saya marah sih, jujur aja sih. Ya tetapi jangan. Kalau saya melihatnya, ini tanggapan saya lah ya, nggak tahu nanti Pendeta dan Ibu ya. Walaupun anak kita salah, nanti tugas kita yang menegur anak kita di rumah. Ya, walaupun kita kembali mendengarkan kedua belah pihak, apa sih sebenarnya kesalahan anak saya? Oh gini. Nanti kalau anak kita berbohong kelihatan juga kan. Karena apalagi anak sendiri, anak berbohong kita pasti tahu kok. Kalau kita naluri orang tua itu kan kita bisa tahu anak ini bohong apa enggak. Tetapi kalau saya tetap, kalau boleh jangan menggunakan kekerasan. Apalagi ini orang lain kalau kita bilang guru kan, terhadap anak kita. Tapi nggak tahu ya, apakah pendapat saya ini benar atau enggak. Silakan Pendeta dan Ibu komentarnya. Baik, kembali dalam membela, kita membahas tentang membela akan anak yang salah, ya. Dan kita tidak membenarkan bahwa kepala sekolah ataupun guru ya akan menampar akan muridnya. Itu adalah satu kesalahan. Ya. Jadi ada guru-guru yang memang emosional, ya, merasa tidak dihargai, kemudian dia sampai emosi, ya, oleh sampai emosi dia menampar. Itu kita tidak benarkan, ya. Kita benarkan, tetapi kita punya pembahasan sekarang bukan mengenai masalah guru. Kita punya pembahasan sekarang adalah membela anak, ya. Bagaimanapun yang telah terjadi, ya, maka kita orang tua harus melihat apa yang menyebabkan anaknya, ya, ditampar, ya. Ada pelanggaran apa sampai ia ditampar,
ya. Mungkin anak itu sebutkan, saya dengar anak itu merokok ataupun dia mempertahankan, artinya menghadap, artinya menantang kepada gurunya. Jadi gurunya ya tidak dapat menguasai diri dan dia menampar ya. Jadi tindakan ke guru itu memang adalah tidak tepat ya. Namun sikap anak itu tidak bisa dibenarkan ya. Jadi kenapa anak itu menantang guru? Nah, sekarang ini adalah masalah yang menjadi perbedaan antara masa dulu waktu kita anak-anak dengan masa anak-anak sekarang. Dulu apa guru bilang kita tunduk. Sekarang sekali ya, takut kepada guru. Tetapi sekarang ya, dia rasa Bapak lihatlah gurunya pakai naik sepeda ya, kemudian dia datang pakai Mercedes ya. Jadi kalau gitu dia rasa lebih bagus atau lebih kaya daripada gurunya. Jadi dia gampang sembarangan saja. Jadi dalam sikap yang demikian, kembali orang tua harus sudah mengajar anak itu bertanggung jawab. Jangan pernah ya orang tua ya langsung menunjukkan kemarahan kepada guru ataupun kepada kepala sekolah dan sebagainya oleh anaknya itu didisiplin atau melaporkan. Tetapi harus lihat apa sebabnya, kemudian ajar anak itu bagaimana caranya untuk mengatasi akan kelemahan tersebut. Anak tetap harus dikasihi ya, tetapi dikasihi dengan penuh dengan disiplin ya. Disiplin itu sangat penting sekali, dan jangan sampai kalau sudah salah dibela menyebabkan anak itu tidak bisa untuk bertanggung jawab. Memang apa yang Leo katakan bahwa ya anak saya kalau ditampar ya saya pun kan sakit hati. Memang betul, pasti kita sakit hati. Loh, anak saya yang saya besarkan dengan susah payah ditampar. Tapi kita harus melihat, jangan emosional. Kita analisa apa persoalannya, dan dari situlah baru kita ambil tahap demi tahap untuk menyelesaikan persoalan. Dulu anak kami yang besar, Andrew itu nakal dia. Ya. Waktu sekolah, waktu TK dia lari-lari sampai dijewer sama gurunya. Ya. Kami tidak pergi ke gurunya. Iya, memang dia salah, dia lari-lari. Langsung kita bicara dari hati ke hati kepada Andrew. Tetap kita peluk dia, kemudian peluk, dikasihi ya, Andrew ya, ikuti peraturan sekolah ya dan sebagainya ya. Jadi dulu sampai nangis, gurunya nangis. Ya. Aduh, kasihan sekali. Sebab demikianlah anak kami ini, si Andrew itu ya pekerjaan rumahnya waktu di Singapura, pekerjaan rumahnya dia tidak mau jalankan, dia sukar untuk mendisiplin dirinya. Ya. Sampai gurunya itulah sebabnya ada parent and teacher counseling. Jadi waktu datang parent and teacher counseling, saya katakan apa yang kurang. Oke, saya ambil waktu. Oke, marilah Andrew, kita selesaikan ini. Kamu punya PR. Kalau enggak, kamu nggak bisa naik kelas. Jadi duduk kita sama-sama ya, bicara. Akhirnya dia bilang, selesai. Mami sudah capek Andrew. Andrew main bola dulu sebentar. Oke, main bola. 5 menit aja main bola di belakang. Jadi dia main bola gitu, sudah. Pokoknya dia sudah exercise, sudah ini. Ayo balik lagi, kerjakan lagi kita pekerjaan. Jadi kita selesaikan itu karena kita tahu persoalannya. Jangan kita marah guru itu. Kenapa guru ini kok bisa bikin begitu sama anak saya? Ya, kita lihat anak saya memang ini ADD ya, tidak bisa attention deficit. Ternyata dia punya sifat apa yang disebut dalam ilmu pendidikan, yaitu underachievement. Ya, dia merasa pelajarannya terlalu gampang. Jadi dia tidak melakukan pekerjaan rumahnya, dia main-main aja ya. Dia rasa terlalu gampang. Nah, itulah sebabnya kita didik akan anak ini ya, disiplin dan sebagainya, dan berhasil sampai produksinya bisa diterima di seluruh dunia sekarang ini. Iya. Jadi tapi ingat, jangan sekali-kali kita membela anak kita. Kita lihat situasi, kita selesaikan anak itu punya kekurangan. Makanya perlu guru dan orang tua itu mempunyai selalu conference. Teachers and Parents Conference. Baik. Terima kasih penjelasannya. Luar biasa, betul sih. Iya, benar. Kasus berikut. Baik, kasus berikutnya. Anak dibully atau justru membuli. Situasinya seperti ini. Orang tua datang ke sekolah karena anaknya dikabarkan membuli teman. Anak bilang,
Dia duluan yang mulai. Orang tua langsung percaya anaknya tanpa mencari fakta. Dilemanya sebagai orang tua, apakah orang tua mencari kebenaran objektif atau langsung membela anak tanpa menyelidiki? Nah, dikatakan di sini, apakah kita lebih ingin anak selalu benar atau selalu belajar dari kesalahan? Nah, bagaimana pendapat dari Pendeta Kuntaraf dan Ibu? Ya, jadi kembali bahwa orang tua harus ikuti prinsip Alkitab yang dikatakan jangan cepat bicara tetapi lebih banyak mendengar. Ya. Jadi sebelum kita menarik kesimpulan dari satu sumber yaitu anaknya, dengar juga dari gurunya atau dari temannya. Ya, jadi dengan dasar itu maka kita bisa mengajar anak ini ya akan punya sikap yang tepat. Oke. Jadi kalau ternyata guru dan teman-teman dan sebagainya mengatakan bahwa dia yang bully, ya, artinya dia yang memulai, ya, dia harus sampaikan kepada anaknya inilah informasi. Ya. Jadi ingat ya, John misalnya atau Jenny, ya, ini adalah satu tindakan yang harus diperbaiki. Jadi untuk tindakan ini kamu harus mendapatkan disiplin. Ya, kamu tidak bisa pergi ke teman-teman punya pesta, misalnya ada pesta hari raya, itu kita ambil privilege-nya. Hari raya, ulang tahun. Jadi kita ambil privilege-nya, jadi dia tidak. Tapi jangan dipukul anak itu. Tetapi kesenangan dia untuk menghadiri pesta itu tidak dapat dipenuhi karena dia telah memulai kesalahan ini. Dia telah pertama kali membuli. Kita jangan bela, tapi kita juga memberikan disiplin. Baik, ya saya setuju sih. Betul. Kita jangan langsung mentang-mentang anak kita bela gitu, jangan. Memang harus dicari dulu apa kebenarannya gitu. Baik, kasus yang berikut, anak tidak hormat di rumah. Nah situasinya, anak kita bicara kasar kepada pembantu rumah tangga, bahkan kepada kakek neneknya. Orang tua menegur ringan, namanya juga anak kecil, nanti juga berubah. Nah, dilemanya apakah orang tua menegur dengan tegas atau menganggap perilaku itu sepele karena takut membuat anak marah. Memang kadang sering juga kita lakukan tuh, namanya juga masih kecil, nanti dia belum ngerti, nanti dia berubah. Nah ini sebenarnya yang begini kadang juga membawa hal yang tidak baik ya. Gimana Pendeta dan Ibu untuk situasi yang ketiga ini? Sikap hormat sudah harus dipupuk dari rumah kecil. Tangga, ya, dari kecil, ya. Dan ini anak-anak ya harus belajar untuk menghormati termasuk kepada pembantu rumah tangga. Ya, jadi pembantu sebab ya Anda misalnya bekerja sebagai pendeta, itu bekerja untuk Tuhan. Kemudian pembantu itu sebetulnya bekerja kepada menolong kita. Sebetulnya dia pun melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan ya di dalam menyiapkan makanan ataupun membersihkan rumah atau mencuci pakaian. Jadi setiap orang itu harus dihormati. Ya. Jangan karena dia pembantu kita anggap tidak ada artinya. Jadi pembantu harus dihormati, ya. Makanya harus panggil misalnya bibi, ya. Ya. Itu artinya bibi. Tante, kan? Artinya tante, ya. Atau apalagi kepada nenek dan kakek, ya. Harus anak itu belajar untuk sopan dan menghormati akan. Ya, dan selalu katakan kalau tidak ada oma dan opa, tidak ada papa atau tidak ada mama, ya. Jadi dan Anda harus menunjukkan bahwa Anda hormat kepada orang tua sehingga ya anak pun belajar, ya. Jadi anak kami ya sangat hormat kepada kami, oke. Sangat hormat dan anak-anak itu belajar ya untuk hormat kepada kami juga dan hormat kepada orang lain, ya. Jadi menghormati harus dimulai dari kecil, sejak sangat kecil. Kalau terjadi satu hal yang tidak menunjukkan bahwa anak ini menghormati, harus segera sudah diajarkan bahwa itu salah sejak pertama kali dia lakukan. Jangan tunggu sampai dia sudah besar. 12 tahun ya, atau sudah besar, itu akan sudah terlambat. Baik, terima kasih penjelasannya. Memang kalau sampai
kakek neneknya nggak dihormati itu udah salah kita orang tua tuh mendidik anak kita itu. Betul. Ya, jadi kita emang harus lebih tegas kepada anak kita dalam mendidik. Tapi memang benar seperti pembahasan dari pendeta dan ibu tadi, pendidikan utama itu berada di rumah tangga sebenarnya. Baik kasus yang pertama, kasus yang kedua, kasus ketiga. Kasus pertama tuh anak kita nggak bakal ditampar guru atau kepala sekolah kalau kita mendidiknya dengan baik dan seturut dengan ajaran firman Tuhan. Kalau enggak, harusnya aman-aman aja sebenarnya, seperti itu ya. Baik, sebelum mengikuti segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga menjawab pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Obsesi Hati. Pertanyaan pertama dari Winnie. Pendeta, saya memiliki murid yang di mana ayahnya selalu membantu anaknya menutupi kebohongan agar tidak mendapat hukuman. Pertanyaannya, apa pesan moral yang bisa diajarkan kepada anak tentang kejujuran melalui sikap orang tua, sedangkan orang tuanya saja berbohong? Silakan pendeta dan ibu. Baik. Orang sebagai guru ya sangat penting untuk memberikan prinsip kejujuran. Ya, diajarkan ya apa yang dimaksudkan kejujuran ya. Berikan akan penjelasan prinsip Alkitab bahwa kita semua harus jujur ya, berkata iya di atas iya dan tidak atas tidak, Jangan prinsip berdusta. Alkitab dan berdusta. Kemudian berikan contoh ya bagaimana sikap yang tidak jujur, kemudian sikap yang jujur. Ya, ada banyak juga ayat-ayat di dalam Amsal Sulaiman misalnya tentang bagaimana Tuhan memberkati orang yang jujur dan sebagainya. Kemudian kita berikan contoh antara jujur dan tidak jujur. Ya, misalnya seorang yang tidak jujur, akibatnya bagaimana dia tidak dipercaya orang, ya. Dan oleh sebab tidak dipercaya orang mengalami kehidupan yang sulit, ya. Mau cari pekerjaan susah sebab diketahui bahwa dia tidak jujur, ya. Sedangkan orang yang jujur, ya, itu dikenal sebagai orang jujur, maka selalu dicari orang. Berikan prinsip kepada anak-anak ini bahwa untuk sukses dalam kehidupan, dalam bidang pekerjaan adalah dia harus jujur dan dia harus rajin. Rajin juga termasuk kejujuran, yaitu termasuk di dalam jujur dalam soal waktu. Oke? Yaitu jangan malas-malas kalau kerja. Tidak malas-malas. Nah, berikan ini prinsip dan biarlah anak ini sendiri yang menarik kesimpulan ya bahwa orang tuanya tidak jujur ya, dan dia bisa menjadi advice orang tuanya. Advisor, ya, oh itu tidak boleh papa, ya. Menurut guru kita harus ya jujur, menurut Alkitab atau sebagai seorang Kristen kita harus jujur ya dan tidak boleh membohong dan sebagainya. Jadi Anda tidak berhak untuk kasih nasihat orang tua. Ya, sebab tidak ada relationship. Ya, jadi orang kata, oh Anda harus tunjukkan bahwa Anda jujur, jangan bohong ya. Anda tidak punya hak untuk itu. Ya, tetapi Anda berikan prinsip itu kepada anak, sebab anak itu adalah dalam naungan pendidikan Anda. Ya, jadi berikan prinsipnya, berikan contohnya, dan berikan akibatnya apa yang terjadi kalau orang itu tidak jujur. Ya, dan jadi mantap pelajarannya. Jadi menderita, jadi berdasarkan ini ya dan contoh-contoh ini menyebabkan anak itu punya pesan moral untuk menyampaikan kepada orang tuanya harus jujur. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya ya, memang sangat luar biasa ya. Nah, pertanyaan berikut dari Livka. Selamat malam pendeta dan ibu. Apakah perilaku anak yang tidak mau salah di sekolah itu adalah akibat didikan orang tua? Karena prinsip didikan saya dan suami saya berbeda. Kalau saya tegas jika anak saya melakukan kesalahan. Namun suami saya selalu membela dan memanjakannya. Sehingga ketika di sekolah dia selalu membuat onar.
dalam artian mengambil barang-barang yang dipegang oleh teman-temannya dan tidak mau meminta maaf. Apakah hal seperti itu bisa dirubah? Sekedar info, anak saya adalah cucu pertama. Wah, ada. Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi ditambahkan susu pertama itu berarti bapak, oma dan opa atau opung-opungnya juga ikut berperan di dalam memanjakan akan anak ini. Nah, yang pertanyaannya apakah bisa berubah? Bisa. Ya. Tapi suami istri harus mempunyai cara jalan pemimpinan, mendidik anak. Kalau sudah berbeda suami istri, anak kacau. Ya. Jadi kebetulan Anda adalah sebagai istri, ya. Jadi bukan sebagai guru ya, tetapi tahu apa yang terjadi dengan anak ini di sekolah. Ya. Jadi anak ini dapat berubah, bisa, oke. Sebab apa yang dikatakan oleh Alkitab itu ya selama masih hidup yaitu selalu ada hope. Dikatakan bahwa anjing yang hidup lebih bagus daripada harimau yang sudah mati. Ya. Jadi sementara masih anak-anak, dia masih bisa dirubah. Ya. Sama seperti dahan pohon yang masih muda bisa untuk dibengkokkan dan atau diluruskan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu prinsip yang pertama, Bapak dan Ibu harus satu jalan. Sampaikan dengan terus terang, ya, bahwa inilah yang terjadi dengan anak kita. Oleh sebab kita berbeda paham. Bicarakan ini tanpa diketahui oleh anak, tidak diketahui oleh mertua. Anda berdua yang bicarakan. Ini akibatnya sesuai dengan prinsip pendidikan yang diberikan oleh Obsesi Hati Optional Indonesia. Yang berdasarkan Alkitab. Orang tua harus satu dada. Setiap pelanggaran harus ada hukumannya. Harus ada disiplin. Kemudian memanjakan bukan tanda dari kasih sayang. Kasih sayang yang sejati adalah memikirkan anak yang akan bertumbuh sebagai anak yang bertanggung jawab. Ya. Kalau anak itu dimanjakan, ya, akan mempunyai risiko-risiko yang membahayakan anak ini dalam hubungannya dengan teman-teman di sekolah, dalam hubungannya dengan guru, dalam hubungannya kalau dia sudah besar, ya, dan juga dalam soal pekerjaan sampai kepada rumah tangga nanti, ya. Jadi kita harus memberikan kasih sayang, ya, bukan memanjakan. Ya. Jadi itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah berikan waktu, ya. Anak-anak itu ya dia memerlukan waktu. Kenapa anak-anak nakal? Sebab perlu perhatian. Kenapa kurang perhatian? Sebab orang tua sibuk di rumah, ya, tidak memberikan perhatian kepadanya dan dia rasa bahwa dengan nakal-nakal ini bisa tarik perhatian orang. Jadi orang tua harus memberikan waktu. Jadi kembali kepada 3T, ya. Teach, ya. Talk, talk, kemudian give time, time, kemudian touch, ya. Anak itu merasa cinta. Jadi kalau dia sudah secure, ya, dapat dengan kasih sayang, dia tidak perlu lagi harus cari perhatian, ya, kepada teman-temannya. Tidak perlu ambil barang lagi orangnya. Oke. Jadi kembali kepada saudari ini. Iya, siapa namanya tadi? Livka. Livka. Oke, Livka. Anak bisa berubah, tapi ingat 3 perkara tersebut. Pendeta dan Ibu. Dan kita juga sudah berada di penghujung acara kita. Silakan closing statement ya, Pendeta. Ya, closing statement ini memang orang tua harus punya strategi dalam pendidikan anak-anak supaya anak-anak dapat bertumbuh dengan baik, ya. Jadi anak-anak harus merasa dikasihi, harus ada waktu untuk mendapatkan pujian, motivasi, ya. Tetapi kembali orang tua harus memberikan teladan yang baik. Jangan
coba membela anak yang salah. Sebab kalau tidak, anak itu akan bertumbuh sebagai anak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya, dengan kasih sayang dan kembali kepada 3T, ya, talk, ya, kemudian time dan touch, maka anak akan bertumbuh sebagai anak yang bertanggung jawab, dan orang tua merasa bangga dengan anak-anaknya. Amin. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Biarlah Tuhan menolong kami, apakah orang tua, apakah nenek-nenek atau kakek-kakek, maupun semua pemirsa yang mendengar presentasi ini dapat mendidik anak-anak kami atau cucu kami sehingga mereka tidak membela yang salah, tetapi mereka akan bertumbuh menjadi suatu kesaksian yang baik bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai ketemu di episode mendatang. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa Obsesi Hati yang selalu setia menyaksikan program acara ini, juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang sangat luar biasa. Terlebih kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.